Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amira Nur Afiyah. Saya dari program studi S1 Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan kajian yang bertemakan konsep tauhid dalam Islam. Pada bahasan yang pertama, saya akan membahas kota Mekah sebelum Rasulullah SAW menginjakkan kaki di Mekah atau sebelum Rasulullah lahir di kota Mekah. Jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, di Mekah sudah terdapat banyak agama selain Islam. Yang pertama adalah agama Majusi, yang kedua Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Ada juga kepercayaan yang menentang dari Islam, yaitu animisme, dinamisme, serta politeisme. Animisme sendiri adalah percaya akan kekuatan roh-roh. Lalu dinamisme percaya akan benda-benda yang memiliki kekuatan magis, dan politeisme adalah kepercayaan kepada banyak Tuhan. Politeisme di kota Mekah sudah marak sebelum Rasulullah SAW lahir sampai dengan Rasulullah lahir. Pada saat itu ada 365 berhala yang terbuat dari perak, emas, kayu, perunggu, dan lain-lain, di mana bahan dasar dari berhala tersebut menyesuaikan dengan kondisi perekonomian penduduk Mekah pada saat itu. Pada saat itu mereka menyembah berhala dengan meletakkan berhala di Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah dengan menyembahnya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka memilih untuk memiliki kepercayaan politeisme atau percaya kepada banyak Tuhan? Jawabannya adalah satu, mereka ingin pada saat mereka mengalami kesulitan, mereka akan mendapatkan kemudahan dengan ditolong oleh Tuhan yang mereka sembah atau banyak Tuhan yang mereka sembah. Jadi pada saat mereka mengalami kesulitan, mereka akan mendapatkan kemudahan dengan ditolong oleh berhala-berhala yang telah mereka sembah sebelumnya, atau itu hanya anggapan mereka saja. Namun pada saat itu juga masih banyak penduduk Mekah yang percaya akan monoteisme atau percaya dengan satu Tuhan. Contohnya adalah Siti Khadijah pada saat itu yang mempercayai akan adanya satu Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Lalu setelah Rasulullah SAW lahir, Rasulullah menjelaskan dan mengenalkan tentang apa itu Islam dan mengajak seluruh penduduk Mekah untuk mengikuti ajaran agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW melakukan sholat dengan menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat. Lantas masyarakat kafir Mekah merasa terheran-heran mengapa Muhammad melakukan itu. Lalu setelah kejadian tersebut, masyarakat tokoh-tokoh dari kaum kafir kota Mekah datang dan menghampiri Rasulullah SAW dan menanyakan seperti apa Tuhan wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak langsung menjawab, namun menunggu wahyu yang datang dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanmu itu Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bukan hanya masyarakat Arab saja yang menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Ada juga masyarakat Persia, India, dan sekitar-sekitaran Arab yang juga sama, bergantung dan menyembah berhala atau menyembah selain Allah. Hal ini tertuang dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Sudah dapat dipastikan bahwasanya tidak ada tempat yang bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, yakni lam yalid wa lam yulad, yang memiliki arti bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan kisah pada saat itu di mana Kaisar Romawi yang percaya bahwasanya Tuhan itu Trinitas. Lalu untuk Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat yang terakhir, yakni walam yakul lahu kufuwan ahad, memiliki makna dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dan tidak dapat diserupai oleh apapun.
Lantas yang menjadi pertanyaan kita sampai saat ini adalah mengapa surat Al-Ikhlas itu dinamakan dengan Al-Ikhlas? Padahal dalam ayat surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas artinya bersih atau murni. Kandungan surat Al-Ikhlas menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersihkan keyakinan terdahulu yang belum menyembah dan belum percaya akan adanya Allah. Maknanya dalam surat Al-Ikhlas membersihkan keyakinan-keyakinan yang ada sebelum keyakinan atau agama Islam. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya Al-Ikhlas memiliki makna yang begitu luas dan makna akan tauhid Islam sendiri. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menanamkan konsep tauhid dalam hati kita, dan semoga konsep tauhid akan tetap tertanam dalam hati kita seperti halnya dalam surat Al-Ikhlas. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat untuk yang menyaksikan. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.